Weekly Update, Space Jam sequel, interviewnya Meghan Markle sama Oprah Winfrey, dan skandal di Barcelona FC. Oh hai followers, welcome, selamat datang di Off The Record, podcastnya Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen dan kita ketemu lagi di episode Quick Update. Tadi gue ngomongnya di depan Weekly Update ya, itu salah, yang benar Quick Update. Jadi so far nama dunia dari berita itu diganti menjadi Quick Update, yang mungkin bakal ganti lagi sih. Tapi hari ini ada 3 update yang akan gue bahas. Yang pertama adalah soal film Space Jam-nya LeBron James. Kalau lo nggak pernah dengar Space Jam ini dulu adalah film tahun 96 yang main Michael Jordan yang basket itu. Nah, ini menceritakan tentang gimana Looney Tunes, dunianya Looney Tunes itu tuh mau diambil alih oleh dunianya musuh. Gua lupa namanya musuhnya siapa, pokoknya alien hijau kecil-kecil. Nah, si Looney Tunes beranggapan karena mereka alien kecil-kecil, ya udah kita adu main basket aja, dengan harapan si alien kecil-kecil ini nggak bisa main basket kan. Nah, terus si alien ini itu mengambil alih kemampuan pemain NBA 5 orang, dan Looney Tunes-nya jadi nggak bisa ngelawan dong. Akhirnya mereka minta tolong bantuannya Michael Jordan. Nah, ini dibikin sequelnya yang bintangin adalah LeBron James, yang bisa dibilang Michael Jordan-nya era sekarang ya. Dan ini ceritanya sedikit beda dari yang dulu karena ini udah keluar nih sinopsis officialnya filmnya kayak apa, kita akan bahas. Jadi ini menceritakan tentang LeBron James yang nggak bisa relate sama anaknya dia. Nah, anaknya dia tuh pembuat game, tapi dia lebih suka bikin gamenya daripada main gamenya. Nah, padahal si LeBron beranggapan atau berharap dia bisa relate sama anaknya dengan cara main game nih. Nah, suatu ketika anaknya diculik oleh artificial intelligence yang mainin Don Cheadle. Keren sih, yang main bisa Don Cheadle. Dan si anaknya ini diculik karena si AI ini pengen nyuri followersnya LeBron James. Karena LeBron James ini followernya di Instagram sekarang ada 80 juta men. Nah, akhirnya LeBron ini masuk ke dunia kartun karena diculik sama AI-nya ini di dunia virtual, dan dia mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Nah, sayangnya di sinopsisnya ini tuh nggak diceritain kenapa dari nyelamatin anaknya terus tiba-tiba jadi tanding basket itu kosong, dilewatin. So I'm not sure why, tapi yang pasti akhirnya harus tanding basket, dan si LeBron ini harus mencari teammate-nya yaitu si Bugs Bunny dan yang lain-lain, keliling-keliling di dunianya Warner Brothers. Dan menurut yang gue baca, katanya ini akan mengambil properti dari dunia Warner Brothers itu. Jadi film-filmnya Warner Brothers itu akan muncul sebagai cameo di film Space Jam ini. Nah, salah satu contoh film Warner Brothers kan Harry Potter ya. Jadi nggak tahu mungkin apakah akan ada cameo dari Harry Potter atau dia akan pergi ke Hogwarts si LeBron ini, ya gue nggak yakin sih. But kayaknya about the same ya. Jadi nanti ceritanya mereka harus tanding basket sama Goon Squad, dan Space Jam ini juga memanggil beberapa pemain basket untuk tampil di filmnya. So maybe Goon Squad ini akan sama kayak Alien di yang pertama, di mana mereka akan merebut kemampuan basket dari pemain-pemain NBA, si Goon Squad ini. Ya, kalau kita baca sinopsisnya memang mirip sama Space Jam, tapi di-update ya, karena era sekarang ini kan, follower Instagram, terus pakai AI, artificial intelligence. So, I suspect si bintang-bintang basketnya itu akan ditiru kemampuan basketnya pakai artificial intelligence gitu sih, kalau yang gue ini. Ya, good overall, menarik lah, apalagi ini film buat anak-anak kan, dan nanti akan rilis di bulan Juli. Cuman gue nggak tahu apakah rilis di bulan Julinya itu tuh berupa di streaming langsung atau tayang di bioskop, gue nggak tahu sih. Tapi masih Juli, 16 Juli apa ya kalau gue nggak salah, apa 12 Juli ya? Bentar, nih ada posternya sih, dilihat tuh tanggalnya berapa, 14 Juli ternyata. Jadi Space Jam ini 14 Juli, Space Jam A New Legacy judulnya. Seragamnya juga baru, and gue sih excited ya. Cuman yang gue nggak suka
desainnya men, kayak dulu waktu kecil kan gue nonton ya Space Jam yang pertama, and gue ngerasa pacarnya Bugs Bunny si Lola Bunny itu kelihatan cakep banget, kelihatan seksi gitu. Tapi sekarang yang di versi update baru kayak kartun banget men. Gue itu yang gue kurang suka itu sih. Tapi ya gue tetap bakal nonton. Anyway, update berikutnya itu tadi update yang ringan-ringan. Sekarang 2 update sisa ini bisa dibilang skandal sih dari dunia yang berbeda, dari 2 topik yang berbeda. Yang pertama adalah skandal di keluarga kerajaan Inggris. Seperti kita tahu si Meghan Markle sama Prince Harry itu kan akan di interview sama Oprah Winfrey. Kemarin tayang sih, gue belum sempat nonton. Nanti habis gue nonton interviewnya itu kita akan bahas di sini untuk lebih detailnya. And di press release-nya bilang Oprah akan berbincang-bincang sama Meghan in a wide-ranging interview atau interview yang luas banget. Menanyakan soal ceritanya si Meghan ini gabung ke keluarga kerajaan, gimana setelah dia menikah, gimana setelah dia jadi ibu, dan gimana dia menghandle tekanan public pressure sejak dia masuk ke keluarga kerajaan. Dan nantinya Prince Harry akan gabung untuk membicarakan soal kepindahan mereka ke Amerika, and then harapan mereka di masa depan, and cita-citanya mereka untuk keluarganya mereka yang akan segera tambah membernya ya. Soalnya si Meghan Markle ini kan baru aja mengumumkan hamilnya yang kedua. Nah yang menariknya adalah di tengah minggu lalu ternyata keluarga kerajaan Inggris ini tiba-tiba sedang mengadakan investigasi resmi, official investigation tentang liputan yang bilang kalau Meghan Markle ini waktu dia di keluarga kerajaan Inggris itu sempat membuli 2 pembantu kerajaan waktu dia di sana. Pembantu di sini bukan kayak pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga gitu ya, more like ya tenaga kerja lah di situ lah. Gue nggak tahu pastinya posisinya apa. Pokoknya itu lagi diinvestigasi. Nah menariknya, sehari atau 2 hari setelah ada report soal ini, kalau keluarga kerajaan sedang berinvestigasi, tiba-tiba mengeluarkan video klip interviewnya Meghan Markle ini. Dan di video klipnya yang di-upload sama CBS ini, itu tuh di bagian yang si Meghan lagi bilang kalau dia ngerasa ada beberapa pihak di keluarga kerajaan Inggris yang menyebarkan berita palsu gitu tentang kelakuannya Meghan selama dia di keluarga kerajaan. Nah, kerajaan Inggris juga bilang kalau mereka mengeluarkan report soal investigasi ini karena mereka bilang kalau sebelum publik menonton interviewnya Meghan sama ini, penting bagi publik untuk mengetahui cerita dari sisi kerajaan Inggrisnya. Jadi kayaknya mereka udah prepare gitu kalau di interviewnya ini tuh bakal ada pembicaraan-pembicaraan atau omongan-omongan yang bisa dibilang menyerang kerajaan Inggris ya. Jadi menarik banget, makanya gue akan bahas di podcast yang minggu depan setelah gue nonton interviewnya itu si Meghan ngomong apa aja. And ini aura atau jiwa lambe turah gue sangat-sangat bergejolak sih men. Gue pengen banget penasaran nih, ini kayak perang gak sih, bakal jadi heboh gak sih? Atau cuman gue aja yang ngerasa kayak gitu? Ya kayaknya banyak yang bakal ngerasa gitu sih. And you know, ini di Amerika juga kan interviewnya. Jadi Inggris sama Amerika kan rada-rada frenemies gitu ya, temen tapi musuh, musuh tapi teman. So menarik untuk dilihat, nanti kita tunggu aja. Minggu depan gue akan bahas. Dan yang terakhir dari dunia sepak bola, salah satu klub yang paling terkenal di dunia, and banyak yang bilang ini more than a club, Mesque and Club, bahkan semboyan klubnya aja more than a club. Nah, Senin minggu lalu polisi Spanyol itu menggeledah Camp Nou atau markas dari Barcelona untuk mencari dan menyita barang-barang bukti. Bahkan mereka juga menangkap 2 petinggi Barcelona dan 1 ex-presiden Barcelona itu ditangkap oleh polisi Spanyol. Yang pertama yaitu ex-presidennya si Josep Maria Bartomeu, dia ditangkap. Kemudian chief eksekutif yang sekarang Oscar Grau juga ditangkap. Dan head of legal services Roman Gomez Ponti itu juga ditangkap. Head of legal service itu ya I guess bagian legalnya ya, pengacaranya gitu. Nah mereka ditangkap dengan dugaan kecurangan dalam administrasi, korupsi,
dan pencucian uang. Nah, media Spanyol menambahkan kalau ini ada hubungannya dengan Barca Gate. Barca Gate itu kasusnya Barcelona tahun lalu di mana klub official klub Barcelona itu dituduh melancarkan kampanye perusakan nama baik bagi pemain Barcelona, bagi mantan pemain Barcelona yang dinilai mengeluarkan kritik yang berlebihan kepada si Bartomeu ini yang pada waktu itu masih menjadi presiden Barcelona. Nah, mereka diduga si petinggi-petinggi Barcelona ini tuh meng-hire social media company untuk mendiskreditkan para pemain-pemainnya itu agar ya pokoknya jelek lah, namanya jelek. Nah, ini yang bikin kontroversi parah sampai akhirnya berantem sama Lionel Messi kan si Bartomeu ini. Bahkan Messi bilang kalau dia ingin pindah dari Barcelona. Nah, akhirnya si Bartomeu ini pun resign akhir tahun lalu. And sejak saat itu Barcelona sebagai klub udah banyak gejolak politik di situ, dan mereka juga sekarang terlilit utang gara-gara pandemi coronavirus, nggak bisa ada penonton datang, penampilan mereka di dunia sepak bola di lapangan hijau juga menurun, Liga Champions dibantai, walaupun di Liga udah mulai bagus performanya, and Messi juga kayaknya masih akan pergi secara gratis di akhir musim, pokoknya not a great time buat jadi fansnya Barcelona sih. And yang parahnya lagi, operasinya ini penangkapan polisi dan pencarian barang bukti, penggeledahan, penggerebekan Camp Nou ini juga datang hanya seminggu sebelum pemilu di Barcelona akan dilaksanakan. Alias minggu ini akan ada pemilu Barcelona yang memilih presiden klubnya yang baru. Mantan presiden sebelum Bartomeu, si Joan Laporta, itu adalah salah satu dari 3 kandidat terakhir yang nanti akan diumumkan hasilnya minggu ini. Nah, kalau feeling gue sih ya, kalau si presidennya itu jadi Laporta lagi, mungkin Messi nggak pindah loh. Mungkin kemarin dia cuma pengen pindah gara-gara si Bartomeu itu sih. Tapi yaudah itu aja sih dari Barcelona, hopefully segera beres. And jujur gue sebenarnya nggak gitu peduli ya apakah Messi pindah dari Barcelona atau enggak. Cuman gue ada rasa kepingin dikit Messi pindah ke Liga Inggris gitu. Nggak usah di MU nggak apa-apa deh. Walaupun kalau di MU lebih bagus, tapi kalau pindah ke Man City gitu juga nggak apa-apa. Gue penasaran pengen lihat Messi reunian sama Pep Guardiola. Anyway, itu dulu quick update untuk minggu ini. Jangan lupa kamu bisa subscribe di channel ini, Popo on the Radio, biar nggak ketinggalan kalau ada episode baru ya. Episode barunya tiap hari Senin dan hari Kamis, seminggu 2 kali. Kalau lu ada usul topik apa yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, dibahas lebih lengkap dibandingkan dengan di radio, usul aja di komentar di bawah. And thank you for watching, thank you for listening. I'm your host Popo Kusen, and I'll see you when I see you.